Iya, oke guys, baik lagi sama gue. Karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini gue mau bahas BRI. Ya, BBRI. Oke. Ya, tahulah bank terbesar di Indonesia. Ini di mana-mana sampai ke pelosok-pelosok ya guys, bank ini. Kalau BCA tuh mungkin cuma ada di kota-kota besar ya, kota-kota besar. Tapi kalau udah lo di kampung-kampung, ya lu nggak akan nemu dah. Yang lu temu BRI. Oke, gue dulu ke Kalimantan Tengah, dari Palangka gue ke desa Kalahian tuh dulu. Ya di situ cuma ada BRI dan itu juga BRI kelilingnya cuma ada hari Jumat doang apa hari Sabtu gitu. Gue lupa di pasar. Ya di pasar. Jadi gue lumayan harus jalan dari tempat gue tinggal ke pasar di situ untuk ya entah gue mau transfer duit, ambil duit, segala macam ya. Itu tahun 2015 ya. Gue nggak tahu sekarang udah gimana sistemnya. Ya, jadi lu jangan harap lu nemu BCA di sana ya. Ya BCA adanya di kota besar ya. Pertamanya kan kota-kota besar. Ya meskipun orang bilang katanya pelayanan BCA lebih bagus, bagaimana BRI kalau di kota pelayanannya jelek, bla 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 bla. Tapi tetap sampai pelosok-pelosok lo cuma ketemu BRI lah. Makanya masih bisa dibilang nih worth it untuk diinvest gitu ya. Oke, ya lo tahu grafiknya modelnya kayak begini ya. BRI adalah perbankan ya, gue tahu. Pemegang sahamnya negara Republik Indonesia 53% ya, pemerintah kita, masyarakat 48%. Makanya nggak mungkin BRI itu nggak bagi dividen per tahun, nggak mungkin karena dia harus setoran ke sini. Yang ini nih, ya, negara tercinta kita ini, ya pasti. Oke, makanya dividennya pasti DPR-nya gede-gede dia bisa 50%, 55, 60. Bahkan kemarin 85% DPR. Ya, gede. Ya bisnisnya gini bunga ya, bla 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 komisi gitu. Oke. Ya langsung ke laporan keuangannya aja guys. BRI ekuitas 188 triliun, terus 185 triliun turun 1,64%. Wajar ini turun karena ini corona kan. Corona lagi gila-gilanya di kuartal 2 2020 gila. Gue jujur di corona kepotong setengah pendapatan gue. Wow. Ya, terpotong setengah. Gue rasain banyak dapat duit tuh 2019 ya. Jadi pas 2020 pas corona, wow. Bener-bener gila potongnya. Dan sekarang gue ngerasain mulai balik-balik lagi sih. Kayaknya sih ekonomi kita mulai pulih ya, kelihatannya sih. Lalu 196 triliun naik 6% ya, BRI udah mulai pulih. Dan sekarang 282 triliun, gila ya, 43%. Naik ya gila. BRI. Jumlah saham beredar 150 miliar ya. Jadi lu bisa bayangin berarti kalau 150 miliar 40% dipegang masyarakat berarti ada sekitar 70 miliar lembar dipegang masyarakat. Ya lu nggak kebayang transaksi yang terjadi tiap hari di pasar modal itu kalau BRI itu seberapa rame ya, lu bisa bayangin aja. Book value 1.200, 1.200, 1.300 dan 1.800 ya di book value-nya. Oke, harga rata-rata saham 4.200, 3.034, 3.816, 4.340 ya. Ini harga rata-rata saham. Oh ya, gue lupa prediksi book value per tahun naik 16%. Berarti 1.883 kali 16. Iya, 2.184 lah kira-kira tahun depan book value-nya BRI. 2184, 1883, 2184.
Ya berarti per bulan tuh dia naik 0 sorry, per bulan naik 1,24% ya book value-nya BRI. Maka di Juli sampai Agustus sampai September, sorry, book value BRI adalah satu berapa? 24. 1906 lalu 1929 lalu ya 1952 ya book value BRI ya. Oke. PBV ya. PBV rata-rata saat itu 3, 2,46, 2,91 dan 2,3. Ada sedikit penurunan. Wajar karena crash ya. Kemarin sempat crash. Kemarin sempat 4.900 kalau gue nggak salah ya. Waktu itu total crash. Ya, crash. Rata-rata BRI dihargai 2,76 ya. Ini yang gua pakai 2,76 PBV-nya, maka BRI Juli sampai Agustus ya. Ya angkanya sih 5387 ya. Oke. Dapatnya kalau PBV 2,76. Nah, meskipun kemungkinan agak sedikit kecil ke arah situ chance-nya. Sekarang PBV BBRI yang asli adalah 4360 guys. 4360 lo bagi book value. 60 lu bagi di mana nih? 1952, maka PBV-nya iya 2,23 PBV BBRI sekarang 2,23 guys. Ya, menurun dikit. Ya, 2,23. Nah, sekarang kita bahas laba deh ya. Ini bahas laba. Laba 16 triliun, lalu turun 10 triliun, turun 37%. Lalu 12 triliun naik 22% dan sekarang 24 triliun. Gila, naik 98%. Gila guys naiknya. Hampir 100%. Jadi ini laba terbesar dalam 4 tahun. Gila. Melampaui 2019 nih. Waktu sebelum corona. Jadi gila BRI dapat gede banget ya. Gede nih guys. 24T loh. Ya. Gila. Terbesar ini kalau untuk ukuran bank ya bisa naikin sampai 98% labanya itu gila ya bang. Bang lo ya. Nah, oh ya guys, gue cuma ingetin nama lo, bank ini adalah perbankan sektor paling aman. Jaminan dia labanya selalu naik per tahun, itu 90%. Jaminan dia pasti laba selalu naik. Sehingga kalau lu mau mau cari buat dana pensiun ya, tabung dan lu nggak mau pusing dengan drama di bursa efek ya, di BEI, pasar modal, di mana naik turun gitu ya, labanya perusahaannya loh, maksudnya perusahaannya tahu-tahu nggak bener hari tahun ini 3 bulan ini untung besoknya rugi gitu-gitu kan lu jadi pusing kan kayak gitu kan. Nah kalau lu nggak mau kayak gitu lu pilihlah perbankan. Ya. Perbankan itu hampir 90% jaminan naik labanya per tahun gini naik ini. Kenapa? Karena logika bodoh aja kan namanya barang selalu semakin mahal kan. Duit itu semakin inflasi selalu semakin naik gitu tiap tahun. Jadi otomatis bank sendiri pasti dia akan menerima misalnya yang tadinya UMR lo tahun 2008 mungkin UMR kan cuma 2 juta toh. Bener ya? Gue lupa ya pokoknya sekitar segitu. Sekarang UMR kan 4,8. Udah meningkat kan harga UMR orang kan ya. UMR gaji standar itu otomatis potensi orang masukin uang ke bank itu lebih banyak. Jadi lebih gede jumlahnya meningkat gitu loh. Jadi secara teoritis tuh nggak mungkin bank itu labanya menurun basically per tahun nggak mungkin. Karena dari inflasi ya jadi udah pasti naik bertambah. Kayak gitu aja guys kalau gua. Makanya kalau lu bener-bener adalah seorang pensiunan atau lu mau cari dana pensiun dan lu mau jaminan bahwa capital gain selalu naik meskipun nggak kenceng ya 10% per tahun dan lu dapat dividen
3-4%. Bahkan BNGA, kalau BJTM dan BJBR ya, Bank Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bank Niaga itu bisa ngasih lo sampai 8% loh. Ya, dividennya. Nah, lo kalau pengen yang kayak begitu, pilihlah sektor perbankan. Kayak BRI ini termasuk yang recommended, sangat recommended ya. Termasuk BNGA, BJTM, dan BJBR. Dan satu lagi BMRI gue recommended. Kalau sekarang BNI dan BCA kayaknya agak kemahalan deh. Ya kalau BNI, BCA. Tapi terserah, kalau mau masuk sih nggak apa-apa juga ya. Ya, jadi kalau lu nggak mau kena banyak drama ya guys, dan lu pure hanya mau menabung tiap bulan, lu menabung, ya pilihlah sektor perbankan. Jangan pilih sektor lain. Sektor lain tuh dramanya banyak banget. Kalau lu lihat merah dikit aja nggak bisa, lu nggak kuat deh lihat-lihat itu. Oke, ya jadi ini laba selalu bertumbuh ya, wajar. Bank itu pasti harusnya laba bertumbuh per tahun. Itu logika bodoh aja harusnya. Kalau ada bank merugi mulu tuh, wah tanda tanya tuh. ROE 8% kali 2, 17%, bagus banget. Ini 5 kali 2, 10%. Ya lumayan bagus lah, wajar. Ini corona. Tapi corona aja dia masih bisa untung ya, itu hebat banget lah. 2021 6%, 12% ya lumayan bagus. Dan ini 8,7, 16, 17%. Iya, ROE tertinggi dalam 4 tahun ya. Ini bagus banget guys. Bagus banget BRI, stabil. Gue udah di kuartal 2 nih udah analisa BJTM, BJBR yang bank ya, BNGA dan ini. Semuanya bank lagi bertumbuh gila-gilaan sekarang ya. Kalau ada bank rugi di kuartal ini, itu tanda tanya gitu loh. Tanda tanya ya, kalau ada bank rugi. Harusnya ya. Oke, EPS 279, 107, 67, 83, 165 ya. EPS terbesar tuh, udah 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Berarti nanti pas Aeropace tahun depan dividennya lebih gede dari yang kemarin harusnya. EPS 279, 151, 205 ya. Dan ini kuartal 4 ya. Berarti tahun depan BRI kemungkinan tembus EPS 330 guys. Gila ya. Iya, 330. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat tahun depan dibagi dividen berapa, kita bisa hitung harganya ya. DPS, dividen yang dia bagikan ya, historinya 168, 98, dan 174 ya. 168 yield 3,95% dan DPR 60% saat itu. Ini 98 yield 3%, DPR 65%. Yang kemarin 174 yield 4% dan DPR 85% ya. Nah, tahun depan dia kemungkinan bagi berapa ya, guys? Dia kan punya berpotensi tembus 330. Tahun depan angka paling stabil 60% ya. Berarti gue pakai angka 60% aja. 60%, maka tahun depan kemungkinan dia berbagi 198 guys ya, kemungkinan. Nah, kalau ini DPR 60% ya, 198 ya. Nah, oh ya guys, gue ingetin nama lo, dividen tuh akan mempengaruhi harga ya. BRI adalah perusahaan yang dividennya selalu lebih besar dari tahun sebelumnya, selalu. Ya, lu boleh cek track record BRI ya. Nih, lu boleh cek track record BRI ya. Track record dividennya, dia selalu memberikan dividen lebih besar dari sebelumnya, selalu. Dari zaman dulu. Ya, nih. Oh, bentar, lagi nge-lag. Masih nge-lag deh. Nah, lihat. 2012 123 ya, 2013 225 kan lebih gede kan? Lebih gede lagi, lebih gede. Lalu dia stock split ya kalau nggak salah ya gue ya di sini ya. Nah, terus dia 106. Lebih gede kan? 132, lebih gede lagi 168.
Nah, ini 98 wajar dia lebih kecil karena ini 2021, ini tutup buku 2020 yang corona. Yang dia untungnya nggak terlalu gede, wajar lebih kecil. Tapi setelah BRI pulih, nah kemarin dia bagian lebih gede lagi kan? Ya nggak? Jadi kenapa BRI grafiknya tuh kayak begini ya? Karena dividennya selalu lebih besar tiap tahun. Nah, ini data yang lo nggak bisa sangkal deh. Lo boleh cek perusahaan yang grafiknya nggak jelas ya. Grafiknya nggak jelas. Contoh misalnya contoh yang grafiknya nggak jelas nih. Ya. Grafiknya naik turun gini. Coba lo cek dividennya deh. Biasanya nggak beres juga. Nggak beres. Ya, dan sejumlah dan biasanya lo cek juga grafik perusahaan yang dividennya tuh nggak pernah lebih gede dari tahun sebelumnya, stagnan aja angka-angkanya deh, grafiknya di situ-situ aja. Percaya atau enggak, silakan. Nah, untungnya kalau lo invest di BRI adalah dia secara track record history dividennya selalu lebih besar angkanya. Jadi tahun depan dia akan membagikan lebih gede dari 174 ya. Dan gue dapat angkanya 198 angka proyeksi gue ya. Maka kalau 198, maka harga fundamentalnya sebenarnya di sini ya kalau BRI. Kalau ini dividen kali 10 dan kali 20 berarti 398 ya. Ini nih. Ya. Memang agak kemahalan ya guys ini BRI sekarang. Tapi gini, kalau perbankan kita masih tolerir kalau dia harganya sampai kali 30. Jadi 198 kali 30 ya. Kalau perbankan ya, khusus perbankan aja loh. Kalau gua nggak bisa sektor lain. Em, masih ditolerir ke sampai 5940 nih BRI ya. Masih ditolerir lah kalau di harga segini. Karena kalau lo di 5940 maka 198 lo masih dapat yield 3,3%, masih dapat. Itu masih worth it lah Bang, 3,3% ya. Ya. Ini masih ditolerir karena perbankan. Kenapa? Karena perbankan umumnya labanya stabil selalu lebih tinggi sehingga masih ditolerir kalau kali 30 ya. Tapi sektor lain enggak ya. Tapi kalau lo mau tahu ya kali 20 ya sebenarnya cuma segini. Ya. 3980 ya, tapi memang ada konsekuensi juga kalau udah lewatin 20-nya, memang harga sahamnya kayak siput. Ya wajar kan, lu sendiri tahu sendiri kan, BRI udah di harga segini udah mulai kayak siput jalannya kan. Ya, iya nggak? Udah lewatin 20-nya biasanya udah mulai kayak siput. Pasti, udah pasti itu. Ya. Tapi kalau 85% dia ya tahun lalu jangan terlalu harapin ya besok bagi 85% lagi karena kan itu kemarin special case aja mungkin dia bagi 85% ya. Jadi ini ya, gue pribadi segini di harganya. Tapi kalau Bang kalau masih mahal dikit ya mungkin no problem ya lewat 20 ya. Nah, ini harga mentoknya ini kali 30 nih. Kalau dari dividen ya. Nah, sekarang kita bahas PER. Ya PER-nya nggak usah ngomong lah. Untuk BRI, PER-nya berapa tuh? 3,81% kayak 27% dan 8%. Iya, sedang lah, nggak terlalu bagus karena memang PBV-nya udah agak tinggi ya. Udah agak tinggi. Nah, kalau gua personally Bang BRI masih oke ya. BMRI juga lumayan oke dividen PR-nya. Tapi kalau lo mau yang murah dan dapat yield-nya gede tuh BNGA, BJTM, BJBR itu gue rekomen banget ya guys. Dua itu karena lo dapat return-nya gede, 7% per tahun gitu loh. Ya, bisa 7% per tahun itu. Itu rekomen banget gue 3 bank itu. Dan waktu crash, giliran market crash mereka nggak terlalu kena. Memang sisi negatifnya dia capital gain-nya 3 bank itu nggak terlalu kenceng ya, naiknya sedang-sedang aja. Tapi waktu market crash dia juga nggak terlalu parah turunnya guys. Jadi itu bener-bener saham gua rasa sih lo wajib punya ya buat bertahan gitu loh, saham defensif kayak gitu ya. Jadi buat ya kalau ada market crash duit lo nggak langsung hilang semua gitu loh, gitu guys. Dan lo dapat jaminan dividen 7%-an per tahun, bahkan BNG bisa tembus 11% tahun depan dan BJBR bisa tembus 9%. BJTM 8%-an deh ya, lebih gede return-nya dari BBRI, lebih gede. BBC mah udah kemahalan 1% doang lo, gila mahal banget itu.
Udah kemahalan harga BBCA itu 7.000 menurut gua ya. Udah nggak worth it return-nya. Bagi gua pribadi loh sekarang ya. Gue berpikir mungkin pindah-pindahin aja ke BNGA, BJTM, BJBR ya. BRI mungkin masih masuk ya. Oke guys, sampai di sini aja guys. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.